Bapak Ibu dan juga anak-anak, mohon izin saya rekam ya untuk teman-teman kita yang nanti mungkin tidak bisa mengikuti, bisa kita sharing rekaman yang kita pelajari bersama hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita belajar untuk bab yang terakhir di semester ini, makanya perlu saya zoomkan, saya meetingkan supaya anak-anak bisa memahami dengan baik, karena ini sejarah, perlu ada yang diluruskan atau mungkin ada yang ditanyakan karena ini tentang sejarah para nabi ya gitu ya. Baik anak-anak, saya mohon izin juga akan share screen. Sebentar saya cek dulu yang hadir hari ini. Yang hadir hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Alhamdulillah ada 7 orang. Dulu waktu awal-awal saya sama Zulfa sama siapa itu ya. Ada 200 orang ya Zulfa ya. Hari ini alhamdulillah agak banyak temannya. Alhamdulillah hari ini kita ditemani banyak orang. Baik, akan saya share materi untuk pagi hari ini. Masih tentang buku kita yang buku tema ya, buku PAI maksud saya. Yang punya buku bisa diambil atau dibuka, nggak apa-apa. Baik anak-anak semuanya, ini buku paket yang insya Allah kalian sudah punya ya, buku paketnya. Kalau tidak punya, insya Allah sudah sering saya share link bukunya atau buku elektroniknya atau buku filenya, soft copy-nya. Sudah sering saya share. Hari ini kita buka bab 5, halaman berapa? 38 ya. Nabi dan Rasul ya. Rasul Allah idolaku ya. Rasul Allah yang wajib kita ketahui sebagaimana yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an itu ada 25 anak. Maka Rasul yang 25 yang sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini wajib bagi kita untuk mengetahui ya. Wajib bagi kita untuk menghafal nama-namanya mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Perbedaan Rasul dan Nabi, ya, ini perlu saya jelaskan. Perbedaan Rasul dan Nabi. Mohon izin saya mute dulu ya semuanya ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Jadi Nabi dan Rasul kita itu ada 25. Perbedaan Nabi dan Rasul itu apa? Kalau Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah. Kalau di sini tidak ada keterangan lebih detail ya. Bedanya Rasul dengan Nabi, kalau Rasul itu laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi kalau Rasul itu ada kewajiban menyampaikan. Tapi kalau Nabi itu sama laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu. Cuman kalau Nabi itu tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, hanya untuk diri dan keluarganya. Jadi saya ulang, perbedaan Nabi dan Rasul, anak-anak kelas 5 harus tahu, kalau Nabi itu adalah laki-laki pilihan Allah, Rasul dulu ya, Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu. Nah, tetapi dia punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau seorang nabi itu hanya menerima wahyu untuk diri atau keluarganya saja. Sehingga kalau disimpulkan, Rasul itu pasti nabi, ya. Jadi Rasul seorang utusan pasti nabi karena dia dapat wahyu untuk umatnya dan juga dirinya sendiri kan gitu. Tapi kalau nabi itu laki-laki pilihan dapat wahyu tapi untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan kepada orang lain. Itu beda antara nabi dan rasul. Seorang rasul itu jadi uswatun hasanah.
Nah, jadi besok kalau ada istilah uswatun hasanah, apa sih uswatun hasanah itu? Uswatun itu suri, tauladan, contoh, hasanah yang baik. Jadi Rasul, ya para Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi uswatun hasanah itu artinya suri tauladan. Langsung saja kepada Nabi yang kita bahas hari ini, yaitu Nabi Dawud. Sebagaimana yang sudah saya share kemarin, video tentang Nabi Dawud yang mengalahkan raja yang dolim, yaitu Raja Jalut. Ya. Sementara raja yang dibela oleh Raja Dawud adalah Raja Tolut. Ya. Di sini tulisannya kurang jelas ya. Ini yang ada bundar-bundarnya ini tok, ini mewakili tok, Tolut ya. Jadi Raja Tolut itu ya raja beriman dan Raja Jalut itu raja yang kafir. Nah, ketika waktu itu Dawud masih kecil, ya para tentara yang lain itu menertawakan atau meremehkan kekuatan Dawud yang masih kecil. Tetapi karena memang Nabi, ya orang-orang tidak tahu kalau dia adalah laki-laki pilihan, sehingga ketika Nabi Dawud berhadapan dengan Jalut dan mampu mengalahkan Jalut dengan kegesitan dan kelehannya, dan memang sudah dibekali oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah, sehingga dengan kekuatannya Nabi Dawud yang notabene-nya kecil, mungkin masih muda, tetapi bisa mengalahkan Raja Jalut yang besar dan mungkin kayak raksasa ya kalau kita lihat di video yang kemarin saya share. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Jadi Zabur diberikan kepada Nabi Dawud. Anak-anak kalau ditanya kitab-kitab Allah, tentu masih ingat pelajaran dulu di kelas 4 mungkin atau kelas 3 ya. Jadi kitab-kitab Allah selain Al-Quran, ada kitab Allah yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Anak-anak, Nabi Dawud ini ya punya kelebihan ya. Di antaranya Nabi Dawud ini kalau sudah membaca kitabnya ya. Jadi kalau Nabi Dawud ini sudah membaca kitabnya, gunung-gunung ya, batu-batu bahkan air pun ikut bertasbih. Bahkan burung-burung juga ikut hinggap. Artinya hinggap itu ketika dia terbang langsung bahasa Jawanya itu mencelok ya. Hinggap mendekati Nabi Dawud untuk mendengarkan kitab suci yang dibacakan oleh Nabi Dawud. Nabi Dawud ini menduduki kerajaannya selama 40 tahun. Jadi Nabi Dawud menjadi raja selama 40 tahun. Selain itu Nabi Dawud juga bisa melunakkan besi, anak-anak. Jadi Nabi Dawud bisa melunakkan besi. Besi yang sangat keras itu bisa dilunakkan oleh Nabi Dawud seperti melunakkan lilin. Ya anak-anak kalau tahu lilin ya, lilin itu kalau kita remet-remet ya kan gampang banget ya. Itu Nabi Dawud seperti itu anak-anak, ketika mengolah besi itu ditekuk-tekuk layaknya nekuk lilin, sehingga Nabi Dawud bisa membuat baju dari besi. Itu diantaranya mukjizat yang dipunyai oleh Nabi Dawud. Jadi mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Dawud, selain suara yang merdu, juga bisa membuat atau bisa melunakkan besi. Oke. Jadi pelajaran yang dipetik dari Nabi Dawud diantaranya menerima kitab Zabur, gemar bertasbih, pencipta batu besi, ya, bersuara bagus, dan ini ada yang lupa ya, gemar berpuasa, anak-anak. Nabi Dawud itu gemar berpuasa, makanya ada namanya puasa Dawud. Nah, puasa Dawud itu bagaimana Pak? Puasa Dawud itu sehari puasa, sehari tidak. Dari puasa, sehari tidak. Makanya ada orang yang melaksanakan puasa Dawud, monggo. Tetapi ketika pas hari-hari yang haram berpuasa, tidak boleh. Ya. Artinya ketika selang-seling ketepaan waktu hari raya Idul Adha,
nggak boleh puasa. 4 hari itu nggak boleh puasa ya. Tanggal 10 Dzulhijjah pas hari raya Idul Adha. Kemudian pas tanggal berikutnya tanggal 11, 12, 13, 14 setelah hari raya 3 hari itu tidak boleh berpuasa. Atau juga pas waktu Ramadan umpamanya itu malah harus berpuasa terus, nggak boleh nggak berpuasa ya. Engko dikoyokno puasa Daud, sedina puasa sedina enggak. Kalau Ramadan malah berpuasa. Kemudian pas hari raya Idul Fitri, kalau pas dia gilirannya puasa, nah enggak boleh puasa karena hari raya. Monggo anak-anak barangkali mau puasa Daud, ya, itu puasanya sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Berikutnya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam, insya Allah sudah dilihat di videonya kemarin ya. Nabi Sulaiman itu nabi yang diberikan oleh Allah keistimewaan. Nah, perlu diketahui Nabi Sulaiman ini adalah putra Nabi Daud. Jadi Nabi Daud tadi yang punya keistimewaan bikin baju dari besi, suaranya enak, kemudian puasanya rutin sehari puasa sehari tidak. Ini punya putra, punya anak yang namanya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman sebagaimana yang kita ketahui dari video kemarin, Nabi Sulaiman itu bisa memahami bahasa-bahasa hewan, ya, bisa memahami bahasanya jin, ya, bahkan bisa berkomunikasi dengan angin. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau pergi kemana-mana, kalau zaman sekarang itu kan kita naik pesawat ya, Nabi Sulaiman tidak pakai pesawat, cukup dia naik sajadah, dia sudah diterbangkan oleh angin kemanapun Nabi Sulaiman mau. Jadi kayak Aladin gitu ya. Tapi kalau Nabi Sulaiman bukan Aladin ya. Jadi betulan. Jadi Nabi Sulaiman mau kemana itu tidak ambil pusing ya. Itu kalau mau. Anak-anak, Nabi Sulaiman menggantikan Nabi Daud sebagai raja. Mukjizat yang paling terkenal adalah diberi keistimewaan yaitu bisa memerintahkan bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada hewan, angin dan jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Kemudian bisa menundukkan jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Bahkan sebagaimana yang sudah kalian lihat di video kemarin, ketika Nabi Sulaiman kedatangan Ratu Balkis, ya, beliau kemudian bikin istana dalam sekejap, ya, bikin istana dari kaca. Nah, itu siapa yang disuruh? Kalau manusia tidak bisa, ya, kalau manusia nggak kuat. Maka yang dipekerjakan diantaranya adalah tentara-tentaranya yang berupa jin. Dalam sekejap istana itu pun jadi dan Ratu Balkis pun terheran-heran ketika dia melangkah di istananya Nabi Sulaiman, melihat istana dengan hiasan intan dan permata, melihat bangunan yang berhiaskan emas, gemerlap, bahkan lantainya itu terbuat dari kaca yang sangat-sangat bening, sementara di bawahnya ada air yang bening sekali, ya. Jadi lantainya dari kaca yang bening, di bawah kaca yang bening ada air yang bening juga, dan di dalam air yang bening ada ikan-ikan yang sangat indah. Nah, ketika itu Ratu Balkis yang konon katanya ratu yang kaya, usuke, tapi begitu melihat kekayaan, kemasyhuran, keagungan Nabi Sulaiman, dia hanya melongo, ya, terkagum-kagum, kok ono, ya, kok ada bangunan seperti ini. Sehingga ketika Ratu Balkis ini melangkah, dia kaget, dikirain di bawahnya ada air, sampai dia bahasanya kalau orang bakal mengatakan cincing-cincing. Jadi menyincing roknya, ternyata dia tertipu, ternyata di bawah sepatunya tidak ada air, hanya kaca yang memang sangat-sangat bening dan airnya pun sangat bening sehingga tidak terdeteksi, sehingga tidak bisa membedakan mana itu air, mana itu kaca karena sangat beningnya anak-anak. Nah, itulah bentuk-bentuk kemasyhuran, ya, keagungan Nabi Sulaiman yang tidak hanya bisa menguasai manusia sebagai raja, tapi juga menguasai jin, menguasai angin, bahkan binatang pun bisa dijak omong-omong. Seperti yang ada di video kemarin, Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan semut, ada semut yang ketakutan, ya, semut yang bikin rumah atau semut yang lagi
antri untuk masuk ke dalam lubangnya, sementara antrian itu sangat panjang sehingga sampai ke jalan, sementara jalan itu akan dilewati pasukan Sulaiman. Begitu mendengar derap kuda dari jauh, semut-semut ini gopoh, semut-semut ini susah, ya, karena takut keinjak tentara-tentaranya Nabi Sulaiman dan kuda-kudanya. Tapi omongan semut yang dari jauh itu didengarkan dengan tajam oleh Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman pun tersenyum dan memerintahkan semut-semut itu dengan tenang untuk bisa masuk ke dalam lubangnya tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya. Itu diantara mukjizat Nabi Sulaiman yang kemarin mungkin ada di video. Ada lagi satu cerita menarik anak-anak, tidak ada di video. Nabi Sulaiman itu pernah satu hari itu bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, wahai Allah, hari ini saya mohon diizinkan untuk bisa memberi makan semua makhlukmu satu hari saja. Ya. Karena dalam hati Nabi Sulaiman dia merasa, mohon maaf ya, dia agak sedikit merasa mampu. Ya, karena dia kan orang kaya ya, tidak hanya menguasai manusia, jin, ya, angin, binatang, semuanya dikuasainya. Dia merasa mampu, sehingga dia mohon izin kepada Allah, ya Allah izinkanlah saya untuk berbagi kepada yang lain. Hari ini semua makhlukmu akan saya kasih makanan. Bahasane coro arek pakal ngono, dino iki arek-arek sak kelas tak bosi kabeh, enggak usah kasih makan gitu ya. Itu kalau satu kelas. Tapi ini enggak, Nabi Sulaiman itu satu dunia ya, waktu itu ya. Satu dunia ya Allah akan saya kasih makan. Ya. Betul anak-anak. Ketika persiapan makanan sudah disiapkan, ya mulai makanannya semut sampai makanannya gajah, ya, dari makanannya ikan yang di dalam laut sampai makanannya burung yang ada di udara, semua dipersiapkan dengan semua tentaranya, baik tentara yang berupa manusia dan jin, disuruh mempersiapkan semuanya untuk ya menyediakan makanan yang akan dimakan oleh semua makhluk Allah. Betul anak-anak, ketika sudah disiapkan semuanya, ya persiapan sudah disiapkan semuanya, makanannya, mulai kemudian Allah mengizinkan, baik Sulaiman silahkan, mulai dulu dari makhlukku yang paling dalam, yaitu ikan yang ada di dalam laut. Kalian tentu tahu ikan yang ada di dalam laut, tentunya ikan yang besar-besar ya, apalagi ikannya di dalam, biasanya ikannya besar. Dan dimulailah dengan ikan nun, ikan yang paling besar. Nah, semua ikan nun bersiap-siap untuk mendapatkan jatah makanan. Ya, katanya ikan nun dan kelompoknya, ayo teman-teman, hari ini kita dapat gratisan dari Nabi Sulaiman. Ayo kumpul-kumpul, mangan bareng. Oh, ikan seluruh dunia waktu itu namanya ikan nun tok itu kumpul. Wes, ayo, iki dibosi karo Nabi Sulaiman saiki. Ayo. Wes, ayo siap-siap mangap dewe-dewe kan begitu ya bahasanya ya. Begitu sudah disiapkan anak-anak, apa yang terjadi? Ya, semua makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman, ya, yang katanya kemarin menyiapkan semua makanan untuk manusia dan binatang dan makhluk yang ada di dunia, ternyata makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman waktu itu habis dimakan oleh ikan nun. Sehingga dia langsung bersujud, tersungkur, ya, dia kemudian takbir, ya, inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi Nabi Sulaiman mengaku, maha besar engkau ya Allah, tidak ada yang kuasa kecuali engkau. Buru-buru saya ngasih makanan untuk semua makhluk, ngurusi ikan satu saja saya kekurangan, ya. Sungguh sangat-sangat kaya, sungguh sangat-sangat kuasa engkau ya Allah, saya tidak ada apa-apanya. Lah, barulah Nabi Sulaiman dia bertunduk setunduk-tunduknya bahwasanya walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang yang kaya raya, istananya dari emas dan intan, dia menguasai semua makhluk baik jin, angin, binatang dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Manusia tetap manusia, dia adalah makhluk yang merupakan ciptaan dari Allah, tidak mungkin bisa menyamai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan
Allah. Termasuk Nabi Sulaiman, kayanya apapun, sugihnya kayak apa, tidak bisa mengalahkan Allah. Itu tambahan cerita ya, yang kemarin tidak ada mungkin di video. Nah, itu Nabi Sulaiman. Pelajaran apa yang dipetik? Jadi Nabi Sulaiman bisa merintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya anak-anak, kisah teladan Nabi Ilyas. Ini yang belum kita videokan. Insya Allah kita bahas di hari ini tanpa video ya. Wa inna Ilyas salaminal mursalin. Ini dicantumkan oleh Allah dalam surat As-Saffat. As-Saffat itu surat yang keberapa Pak? As-Saffat itu surat setelah Yasin. Anak-anak kalau tahu tempatnya surat Yasin juz 22 sampai juz 23. Nah, setelah surat Yasin itu ada surat As-Saffat ya. Di dalam surat As-Saffat ayat 123 itu ada kata-kata atau ada ayat wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk seorang rasul. Nah, ini keterangan tentang Nabi Ilyas adalah seorang rasul. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun itu siapa? Nabi Harun itu adalah kakaknya Nabi Musa, ya. Jadi Nabi Ilyas ini adalah keturunan keempat, ya, cicit ya. Kalau keturunan ketiga itu cucu. Kalau keturunan keempat cicit dari Nabi Harun. Diutus oleh Allah kepada kaumnya yaitu Bani Israel yang menyembah kepada patung berhala yang namanya Baal. Nah, ini perlu dihafalkan ya. Patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Ilyas namanya patung apa? Nah, patung Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam. Bentar, izin. Saya mute dulu ya. Oke, saya kembalikan dulu. Jadi Nabi Ilyas tadi itu kaumnya menyembah patung yang namanya kaum Baal. Yang menyembah patung namanya patung Baal. Nabi Ilyas karena menyebarkan agama Allah, otomatis kaumnya benci. Bahkan Nabi Ilyas hendak dibunuh. Kemudian Nabi Ilyas bersembunyi selama berapa tahun? Selama 10 tahun anak-anak. Selama 10 tahun di dalam gua. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati. Serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan. Nah, ini bentuk siksanya Allah. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan dihentikan. Nah, doa Nabi Ilyas didengar dan dikabulkan Allah. Namun, nah ini karena manusia nek wis enak kan lali kan gitu ya. Setelah mereka merasa enak, nyaman, akhirnya mereka kembali mokok. Ya. Akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat dari sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman selamat sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Ini Nabi Ilyas ya. Jadi Nabi Ilyas itu adalah keturunan dari Nabi Harun ya. Kemudian patung yang disembah tadi namanya patung Baal ya. Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Kaum Nabi Ilyas mendapatkan siksaan kekeringan selama 3 tahun. Kemudian didoakan Nabi Ilyas, kemudian diberikan nikmat oleh Allah. Setelah dikasih nikmat oleh Allah, kaumnya Nabi Ilyas ini lupa lagi, mokong lagi. Nah, akhirnya dikasih lebih dahsyat lagi, yaitu gempa yang sangat mematikan. Itu Nabi Ilyas ya. Ada 2 ya. Jadi tadi Nabi Ilyas, berikutnya ini Nabi Ilyasa. Nah, sebagaimana yang ada dalam surat Al-An'am ayat 86, wa Ismaila wal Yasa'a. Jadi kalau tadi Ilyas, ini Yasa. Ilyasa. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal alamin.
Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Nabi Ilyasa adalah keponakan Nabi Ilyas. Oh ternyata Nabi Ilyasa ini masih ponaan ya, masih keponakannya Nabi Ilyas. Ia pernah bersembunyi dengan Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Ba'labak. Nah, ini Raja Ba'labak ini harus dihafalkan ya. Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Ilyasa menggantikan dalam mengurusi kaumnya. Allah menjadikannya sebagai nabi setelah Ilyas. Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya sebagai sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepada Allah. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi setelah ia wafat, nah ini biasanya kalau sudah ditinggalkan merasa tidak diawasi ya. Jadi setelah Nabi Ilyasa wafat, kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Ilyasa. Hari demi hari semakin kufur kepada Allah, pada akhirnya melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat seperti itu lahirlah Nabi Yunus. Ya, jadi pengganti dari Nabi Ilyasa. Jadi Nabi Ilyas diganti Ilyasa, setelah Ilyasa diganti Nabi Yunus. Itu cerita tentang Nabi siapa tadi? Dawud, Sulaiman, kemudian Nabi Ilyas, Ilyasa, dan yang terakhir Nabi kita. Insya Allah kalau Nabi kita ini anak-anak sudah sangat-sangat paham, tapi tidak ada salahnya Pak Zainul akan mengulas sedikit tentang kelahiran Nabi kita sebagaimana yang saya terangkan kemarin. Nabi kita itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ya, karena belum ada tahun Hijriah anak-anak. Tahun Hijriah itu ketika Nabi sudah hijrah itu baru ada tahun Hijriah. Jadi kalau tahun Hijriah tahun piro Pak? Enggak, belum ada. Ya, kalau anak-anak tanya Pak, 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal kan bulan Hijriah, tahunnya tahun piro? Nah, tahunnya sebelum Hijriah kalau boleh saya katakan itu 11 tahun sebelum hijrah. 11 tahun, sorry ya, bukan 11 tahun ya. 50 tahun ya. 53 tahun. Nabi hijrah kan ketika Nabi umur 53. Jadi kalau umpamanya dipetung-petung 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum hijrah. Nah, 53 sebelum hijrah. Kalau boleh saya katakan tahun hijriahnya ya. Nah, kalau yang Masehi apa sudah ada? Kalau Masehi sudah. Jadi kalau tahun Masehi ini tertulis 20 April tahun 571 Masehi. Itu lahirnya Nabi. Nabi dilahirkan sudah dalam keadaan yatim. Jadi ayahnya itu sudah lebih dahulu wafat ketika Nabi baru umur 2 bulan dalam kandungan. Jadi masih kecil ya di dalam perut ibunya. Kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Jadi Nabi ini tidak banyak warisan dari ayahnya. Kemudian ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab. Dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali ke Aminah. Jadi kalau ditanya kemarin ada soal siapa yang menyusui Nabi kita, itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Memang kebiasaan orang Arab itu kebiasaan mereka menyusukan anaknya kepada orang lain yang lebih istilahnya lebih sehat gitu ya. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya, siapa? Abu Thalib, mengembalakan kambing. Jadi setelah diasuh oleh ibunya meninggal ketika Nabi umur 5 tahun. 5 tahun kemudian diasuh oleh kakeknya. 5 tahun. Setelah kakeknya meninggal, diasuh 2 tahun lagi oleh kakeknya. Setelah itu beliau ditinggal oleh kakeknya. Umur 7 tahun diasuh oleh pamannya.
Abu Thalib. Makanya di sini Abu Thalib itu mengasuh Nabi sejak kecil. Abu Thalib dia mengajak Nabi kita mengembala kambing. Pada usia muda Nabi kita terkenal tabah sabar. Nah, sampai dia mendapatkan julukan Al-Amin. Nah, julukan Al-Amin artinya terpercaya. Sampai dia besar, dewasa, usia remaja, dia diajak berdagang ke negeri Syam, diajak keluar negeri ya. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah, yang konon nanti akan menjadi istri dari Nabi Muhammad. Jadi Khadijah ini memang jeragane dewe ya. Jeragannya Nabi kita waktu itu, Nabi masih waktu itu 25 tahun ya. Khadijah kemudian sudah berumur 40 tahun. Jadi Khadijah sudah tua. Sudah janda waktu itu, ditinggal mati suaminya, tetapi Khadijah seorang yang sangat kaya. Kemudian dia sangat senang kepada akhlak Nabi yang jujur, dagangnya juga tidak pernah bujui. Dia mendapatkan laba berapapun, dia menunjukkan kepada Khadijah ini labanya, sehingga sangat terkesan oleh perilaku Muhammad ini. Khadijah pun bahasa kasarannya jatuh cinta ya kepada Nabi, dan ketika umur 25 dan Khadijah 40 tahun Nabi menikah gitu ya. Selama kurun 25 tahun, umur 25 tahun sampai 40 tahun Nabi ya, baru Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi Nabi itu dikasih wahyu oleh Allah ketika beliau umur 40 tahun anak-anak. Jadi memang sangat lama ya. Jadi Nabi ditempa dulu dengan kesedihan, kesusahan mulai kecil, sehingga beliau menjadi anak atau pemuda yang kuat, baik kuat fisiknya maupun kuat mentalnya dengan berbagai macam kesusahan hidup, sehingga Nabi kelak menjadi Rasul utusan Allah digoyang atau disakiti oleh umatnya, beliau sudah tidak kaget lagi. Nah, ini di Gua Hira ya, tempat Nabi pertama kali mendapat wahyu. Jadi sebelum dapat wahyu itu Nabi itu sering khalwat, anak. Khalwat itu menyepi. Jadi Nabi sering menyepi di dalam gua, sering menyendiri. Bahasa Jawa niku topo ya, berkhalwat, berzikir kepada Allah, yang kemudian di malam 17 Ramadan beliau mendapatkan wahyu yang pertama yang berupa surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu yang pertama yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita. Nah, Nabi sendiri diangkat menjadi Rasul sebagai Khotamul Anbiya. Nah, Khotamul Anbiya artinya penutup atau penghabisan para Nabi. Setelah Nabi Muhammad, anak-anak, tidak ada Nabi setelah itu. Ya, jadi walaupun sekarang ada orang yang sakti, ada orang yang pinter, ada orang yang aneh-aneh, bisa melakukan ya kayak sulapan dan lain sebagainya, kemudian kok dia mengaku jadi nabi, mengaku jadi rasul, mengaku mendapatkan wahyu, menyatakan diri sebagai nabi, kita tidak boleh percaya. Ya, kita umat Islam tidak boleh percaya atau wajib untuk menolak. Kenapa? Karena nabi yang terakhir sudah di Nabi Muhammad ya. Jadi tidak ada nabi selain, tidak ada nabi lagi. Wa khataman nabiyyin itu di surat Al-Ahzab ada ya. Maka Muhammadun aba akhadim birijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad tidak lain adalah sebagai laki-laki, sebagai rasul yang merupakan penutup para nabi. Sehingga setelah nabi kita tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu anak-anak yang disampaikan Pak Zainul. Ada 4 nabi yang kita pelajari hari ini. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, 5 ya, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, dan nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Oke, kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang disampaikan kepada saya persilakan anak-anak untuk menyampaikan. Silakan dinyalakan mikrofonnya dan silakan dinyalakan kameranya, tidak apa-apa. Soalnya tugasnya hari ini hanya mendengarkan dan yang dikirim apa nanti? Yang dikirim screenshot Zoom, screenshot Teams. Maka sekarang anak-anak nyalakan kameranya, silakan screenshot wajahnya sendiri-sendiri. Nah, silakan screenshot anak-anak semuanya sebelum saya tutup. Ini yang belum menampakkan diri kan siapa? Jessica. Kemudian Nadine, mana Nadine wajahnya? Artafian, Bintan. Ya, silakan menampakkan wajahnya. Ya, silakan di screenshot. Nah, ini kalau bentuk kursi-kursian. Ya. Silakan. Kalau saya screenshot jadi seperti ini. Silakan di screenshot lagi, enggak apa-apa. Nah, silakan screenshot. Nah, ini kan bagus ya seperti ini. Oh, kayak di studio. Silakan di screenshot, nanti dilaporkan ke link yang akan saya bagi ya. Sudah di screenshot semuanya yang belum menampakkan diri? Silakan di screenshot. Lah, ketok ya, logo kursi langsung ya. Silakan di screenshot anak-anak. Ya. Oke. Udah ya. Kalau gini biasa. Oke, semuanya ada yang ditanyakan? Rasya, Puput, Nadine, Kaila, Bintan, Natafian, Aska, Silva. Sudah tidak ada yang tanyakan? Enggak. Sekarang saya yang tanya. Gimana di rumah belajarnya? Belajarnya cukup kalau ada tugas atau game-gamean terus? TikTokan. TikTokan apa itu? Ada lagi yang baru ini apa ya? Yang gambar kemanten-kemanten itu loh. Apa itu jenenge ya? Sing emak-emak itu loh, emak-emak. Kan sing dadi kemanten-kemanten itu loh. Ya kan? Itu kan yang ngetren yang baru sekarang ya. Dulu kan TikTok, habis TikTok ganti apa kemarin? Sing merubah video-video, ganti wajah itu. Sekarang ganti mak-mak merubah gambar manten-manten itu ya. Nah, sampean nggak kepingin tak? Oke, anak-anak semuanya, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat-sehat semuanya. Kita tutup dengan bacaan doa. Kita baca surat Al-Asri semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekian, terima kasih anak-anak semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa di screenshot ya, sudah. Kalau sudah screenshot nanti dikirim ke link yang saya bagikan. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.